Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hanaf Ahmadi, NIM 2892170021. Saya dari jurusan manajemen, mata kuliah budgeting dari kampus Universitas Pancasakti B yang diampu oleh Ibu Merintan Berliana Simbolon SEAK CAMAK. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan penyusunan anggaran atau menyusun anggaran ya. Nah, apa saja yang ada dalam penyusunan anggaran? Kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, yang poin A yaitu pengertian, manfaat, dan fungsi penganggaran. Nah, penganggaran adalah proses perencanaan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian penganggaran merupakan suatu alat yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengelola keuangan suatu organisasi. Nah, kemudian manfaat penganggaran itu sendiri antara lain yaitu untuk membantu menentukan tujuan dan sasaran organisasi. Kemudian yang kedua, membantu menetapkan prioritas kegiatan dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga yaitu membantu mengidentifikasi resiko dan mempersiapkan langkah-langkah untuk mengurangi resiko tersebut. Yang keempat yaitu untuk membantu mengontrol pengeluaran dan mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan. Dan yang kelima yaitu untuk membantu menilai kinerja organisasi dan menentukan tindak lanjut yang diperlukan. Nah, kemudian kita pada fungsi penganggaran ya. Fungsi penganggaran itu antara lain yaitu proses perencanaan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, penganggaran merupakan suatu alat yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengelola keuangan suatu organisasi. Nah, manfaat penganggaran itu sendiri antara lain yang pertama yaitu untuk membantu menentukan tujuan dan sasaran organisasi. Kemudian yang kedua, membantu menetapkan prioritas kegiatan dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dan yang ketiga yaitu membantu mengidentifikasi resiko dan mempersiapkan langkah-langkah untuk mengurangi resiko tersebut. Kemudian yang keempat, membantu mengontrol pengeluaran dan mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan. Yang kelima yaitu untuk membantu menilai kinerja organisasi dan menentukan tindak lanjut yang diperlukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin B. Poin B kita akan membahas terkait dengan anggaran penjualan. Beberapa hal terkait dengan anggaran penjualan. Yang pertama yaitu definisi anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan adalah suatu proyeksi atau perkiraan jumlah penjualan yang akan terjadi dalam periode tertentu. Anggaran penjualan merupakan bagian dari anggaran perusahaan yang mencakup estimasi pendapatan yang diharapkan dari penjualan produk atau jasa. Nah, yang kedua yaitu mengapa diperlukan anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan diperlukan untuk membantu perusahaan menentukan strategi pemasaran dan mengelola keuangan secara efektif. Dengan anggaran penjualan, perusahaan dapat menentukan target penjualan yang belum dicapai, kinerja penjualan secara periodik, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki hasil penjualan jika terjadi kesenjangan antara target dan hasil yang sebenarnya. Nah, tidak disusunnya anggaran penjualan dapat menyebabkan tidak adanya perencanaan yang jelas tentang target penjualan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Selain itu, tidak adanya anggaran penjualan juga dapat menyebabkan tidak terjadinya alokasi sumber daya yang tepat sesuai dengan target penjualan yang diinginkan, sehingga dapat menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai target penjualan. Oke, kita lanjut pada poin 3 yaitu apa akibat tidak disusunnya anggaran penjualan. Nah, tidak disusunnya anggaran penjualan dapat menyebabkan tidak adanya perencanaan yang jelas tentang target penjualan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Selain itu, tidak adanya anggaran penjualan juga dapat menyebabkan tidak terjadinya alokasi sumber daya yang tepat sesuai dengan target penjualan yang diinginkan, sehingga dapat menurunkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai target penjualan tersebut. Nah, poin 4
eh, kita akan membahas hal apa saja yang mempengaruhi saat penyusunan anggaran penjualan. Beberapa faktor yang mempengaruhi saat penyusunan anggaran penjualan antara lain yang pertama yaitu tingkat permintaan pasar terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian kondisi pasar yang terjadi saat ini termasuk kompetisi dari perusahaan lain yang menawarkan produk atau jasa yang sama atau serupa. Kondisi ekonomi secara umum, nah termasuk tingkat inflasi dan suku bunga. Selanjutnya yaitu kemampuan perusahaan dalam menarik minat pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Selanjutnya yaitu ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai target penjualan yang diinginkan, termasuk ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, dan fasilitas produksi. Oke, teman-teman, kita lanjut pada penjelasan ya, yang poin 5 yaitu jelaskan metode penyusunan anggaran penjualan. Nah, berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan dalam penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama yaitu metode historical sales data. Metode ini menggunakan data penjualan masa lalu sebagai dasar dalam menyusun anggaran penjualan. Data penjualan masa lalu dianalisis untuk menentukan tren penjualan yang terjadi dan kemudian diterapkan pada periode anggaran yang akan datang. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode market research. Metode ini menggunakan hasil riset pasar yang dilakukan terhadap pelanggan potensial untuk menentukan target penjualan yang akan dicapai. Riset pasar dapat dilakukan dengan menggunakan survei, wawancara, atau focus group discussion. Nah, metode yang selanjutnya yaitu metode sales force estimate. Nah, metode ini menggunakan perkiraan daily sales force perusahaan dalam menentukan target penjualan yang akan dicapai. Sales force akan menyusun anggaran penjualan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dini ya tentang pasar dan pelanggan. Nah, metode selanjutnya yaitu metode top-down approach. Metode ini menggunakan target penjualan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen. Oke, teman-teman, kita lanjut di poin selanjutnya, pembahasan selanjutnya, rencana penjualan ya. Rencana penjualan untuk 6 bulan pertama tahun 2020 dari perusahaan makanan dan minuman Tuk-Tuk ya adalah sebagai berikut. Rencana penjualan dari mulai Januari yaitu sebesar 2 juta, kemudian Februari itu sebesar 2.250.000, Maret 2.500.000, kemudian April 2.750.000, kemudian Mei 3 juta dan Juni 3.250.000. Nah, dari rencana penjualan ini meningkat ya, selalu meningkat dari awal Januari sampai Juni ya. Peningkatan rata-rata ini 250.000 ya. 250.000. Nah, kita akan beberapa kondisi. Yang pertama yaitu syarat pembayaran 40% tunai dan 60% penjualan kredit. Pola pembayaran kreditnya adalah 75% 1 bulan dan 25% untuk 2 bulan. Nah, kemudian aturan selanjutnya yaitu penjualan bulan November dan Desember 2019 masing-masing sebesar 1.500.000 dan sebesar 1.500 dan 2.000. Kemudian kondisi selanjutnya yaitu jumlah bad debt diperkirakan sebesar 0,5% dari penjualan kredit. Nah, kita akan diminta buatlah anggaran per bulan dari Januari sampai Juni 2020. Yang A, poin A, kita akan mencari anggaran penerimaan cash, dan B, anggaran piutang, dan C, anggaran bad debt allowance atau cadangan piutang tak tertagih. Nah, langsung saja kita ke poin A ya. Berikut adalah anggaran per bulan Januari sampai Juni 2020. Kita akan masuk pada pembahasan anggaran penerimaan cash. Nah, dari Januari kita mendapatkan 800.000 ya. Itu diperoleh dari 40% dari penjualan tunai sebesar 2 juta. Kemudian Februari sebesar 900.000 diperoleh dari 40% dari penjualan tunai sebesar 2.250.000. Kemudian Maret kita di angka 1 juta. Nah, 40% penjualan tunai sebesar dari 2.500.000.
Kemudian di April itu kita kenaikan sebesar 1.100.000 yang mana diperoleh dari 40% dari penjualan tunai sebesar 2.750. Di Mei kita ada 1.200.000, nah diperoleh dari 40% dari penjualan tunai sebesar 3 juta. Nah di Juni sebesar 1.300.000 diperoleh dari 40% dari penjualan tunai sebesar 3.250. Oke. Selanjutnya kita masuk di poin B yaitu anggaran piutang. Anggaran piutang dari bulan Januari yaitu sebesar 1.200.000, di mana diperoleh dari 60% dari penjualan kredit sebesar 2 juta. Di Februari sebesar 1.350.000 diperoleh dari 60% dari penjualan kredit sebesar 2.250.000. Di Maret sebesar 1.500.000 yakni 60% dari penjualan kredit sebesar 2.500.000. Di April kita dapat 1.650.000, di mana itu dari hasil 60% dari penjualan kredit sebesar 2.750.000. Dan di Mei kita dapat 1.800.000. Nah, itu dari 60% dari penjualan kredit sebesar 3 juta. Di Juni kita ada 1.950.000, di mana diperoleh dari 60% dari penjualan kredit sebesar 3.250.000. Nah, kita masuk di poin terakhir ya, poin C. Poin C itu anggaran bad debt allowance atau cadangan piutang tak tertagih ya. Di Januari sebesar 6.000 nih. Diperoleh dari 0,5% dari penjualan kredit sebesar 1.200.000. Di Februari sebesar 6.750. Nah, 0,5% dari penjualan kredit sebesar 1.350.000. Di Maret kita dapat 7.500 ya, yaitu 0,5% dari penjualan kredit sebesar 1.500. Nah, di April kita dapat 8.250. Angka ini diperoleh dari 0,5% dari penjualan kredit sebesar 1.650.000. Dan di Mei kita dapat 9.000 nih. Dari hasil 0,5% dari penjualan kredit sebesar 1.800.000. Dan di Juni kita dapat 9.750. Angka ini diperoleh dari 0,5% dari penjualan kredit sebesar 1.950.000. Nah, dari uraian ini teman-teman semua begitu manfaatnya ya, sangat bermanfaat penganggaran ini untuk membantu dalam menentukan ya tujuan, sasaran organisasi atau ini adalah ujung tombak ya. Ini perusahaan kita mau survive-nya di mana nih? Kondisi perusahaan seperti apa nih? Serta yaitu manfaatnya yaitu yang sudah kita uraikan, membantu mengidentifikasi resiko nih dalam apakah budgeting kita oke, bagaimana resiko-resiko yang akan resiko-resiko yang muncul ya ketika kita melakukan budgeting atau penganggaran itu sendiri. Nah, teman-teman semua, terima kasih ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan terkait dengan budgeting ya, anggaran. Dan tadi kita juga dapat soal cerita terkait dengan budgeting ya. Mungkin itu saja. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.